Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Kami mau perdamaian dengan Israel. Ya, perhatikan ya. Semangat ya perwakilan atau semangat dari Palestina justru mereka ingin berdamai dengan Israel. Ya. Penghambat perdamaian Israel dan Palestina ya justru adalah Hamas yang saat ini sedang dihancurkan oleh Israel. Kita sama-sama simak video ini ya perlahan-lahan dan saya akan putar ya. When standing here in Brussels, Aku berdiri di sini, ya di Brussel. I am in a safe spot. Aku berada di tempat selamat. Basically, we, the Palestinian Ringkasnya kami orang Palestina Yordan. people, the Palestinians are the Orang chosen Palestina people adalah orang-orang pilihan, ya, Parlemen Eropa. of the European Parliament. People in the European Parliament Orang-orang di Palestina Eropa mencintai orang Palestina. love the Palestinians. They care for them. They Ya, Anda memimpikan kami dalam dream tidurmu. about us in their sleep. How beautiful. Sungguh They indah. care about how we are Mereka peduli akan bagaimana kami ditindas. oppressed by the evil Zionist Zionis jahat. Israelis, while in fact Padahal those evil Zionist Israelis Zionis jahat itulah yang memberikan kami kerja. Perhatikan. Orang sering berteriak-teriak bahwa Israel Zionis jahat. Israel Zionis jahat. Ya, Israel ada penjajah. Perhatikan. Padahal ya menurut perwakilan Palestina ini, Zionis jahat itulah yang memberikan kami kerja. Hai, kalian yang teriak-teriak mengutuk Israel, adakah kalian memberikan pekerjaan kepada orang Palestina? Adakah kalian memberikan minum kepada orang Palestina? Adakah kalian memberikan listrik, gas, makanan kepada orang Palestina? Zionis jahat itu yang kalian bilang jahat, yang kalian bilang terkutuk. Zionis jahat itulah yang memberikan kami kerja. Ini kata orang Palestina. Ya, kata orang Palestina. Zionis jahat itulah yang memberi kami kerja. Ya. Israelis are the ones giving us jobs. They are the ones giving us jobs. Mereka lah yang memberi kami kerja saat When Lebanon bans us from all mengharamkan kami dari apapun pekerjaan. Perhatikan, Lebanon saja mengharamkan orang Palestina untuk memperoleh pekerjaan, tapi Israel memberikan pekerjaan kepada orang-orang Palestina. forms of jobs. When the Hashemite kingdom Ketika kerajaan Hasem Yordan of Jordan, which occupied yang menduduki 78% daripada tanah air kami, 78% of our homeland, prevents us from menghalang kami dari apapun kerja. all kinds of jobs, the king of Jordan could come and Raja Yordania bisa datang ke sini untuk berucap, present here and talk about peace and kemudian bercakap mengenai hak asasi manusia. human rights, while Israeli politicians Sedangkan pegawai Israel ditangkap could get arrested for arriving at your airports. saat mereka tiba di lapangan terbangmu. At the same time, Pada masa yang sama kami tidak melihat seorang pun, not a single European member of ahli parliament, parlemen not a single Eropa, European tidak seorang pun ahli parlemen Eropa politician speaking about the oppression bercakap mengenai penindasan orang of Palestina the Palestinians at the hands of the Hashemite kingdom di tangan kerajaan Hashemi or the Palestinian authorities. atau di tangan Palestina, ya, authority. On the other hand, your Di sisi lain, money, warga Anda tax euros sukai are financing the Palestinian membiayai police force, polis Palestina, which oppresses us, tortures us, and mencuri puts us kami, in menjadikan kami hilang. disappearance. This happens while Terjadi saat kamu mengasihani kami. you guys are obviously caring for us in good intentions, but Tujuanmu your judgment baik, is very cloudy. tapi penglihatanmu kabur. Ya, perhatikan. Tujuan Eropa baik untuk membantu orang Palestina. Tapi ternyata warga-warga Palestina ditindas, ditindas. Unfortunately, most of you Halangnya, are seeking kebanyakan kamu berusaha to memusnahkan destroy the very and only satu saat sumber pendapatan dan kestabilan kami. source of income and stability that we have, which is the Israel
yaitu Israel, Israeli Jewish state. negara Yahudi That state Israel. Negara has itu offered us memberikan every kami hope there sebuah is harapan in the last 70 sejak 70 tahun yang lepas. years. We disagree with Israel on Kami ya bertentang pendapat dengan Israel dalam berbagai isu. different issues. We have several issues Kami with menghadapi beberapa isu bersama Israel. Israel. Israel is not an angel. Namun No Israel bukanlah apa tadi? Ya, namun Israel bukanlah malaikat. Jadi itu dia teman-teman dan Bapak Ibu semua, sebagaimana sudah kita simak bersama ya, dan bagaimana menurut kalian, dan mari kita lihat mengenai informasi terbaru terkait dengan apa yang terjadi di sana ya, antara Israel versus Hamas yang sudah berlangsung lebih dari 5 pekan. Dan Bapak Ibu semua, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan ya dalam satu cuplikan video, memang ini dikatakan adalah satu penjelasan dari warga Palestina katanya kawan-kawannya, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama. Dan memang ya ini jarang sekali kita lihat ya, dan karena itu mari sama-sama kita lihat ya informasi-informasi terbarunya. Tetapi saya juga menyampaikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua ya, silakan juga kalau ada dapatkan informasi terbaru ataupun kemudian hal-hal yang tidak kita dapatkan ya di dalam negeri ya melalui informasi yang beredar di media sosial ya, silakan juga Bapak Ibu kawan-kawan semua menyampaikannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan mengenai cuplikan video yang sudah kita dengarkan tadi ya, silakan kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya, bagaimana menurut kalian, apakah kemudian setuju ataukah tidak ya, kembali kepada masing-masingnya. Saya hanya menyajikan, tetapi itu pun saya menghimbau mengajak kita semua untuk tetap bijaksana dalam mempercayai berbagai informasi yang beredar ya. Tetapi itu bisa menjadi salah satu sumber informasi ataupun kemudian salah satu referensi ya, yang bisa kita jadikan sebagai sebuah rujukan ataupun sebagai sebuah informasi terkait dengan dinamika dan berbagai macam opini ataupun persepsi terkait dengan apa yang terjadi di sana antara Israel versus Hamas terutama kawan-kawannya. Karena begini ya, yang sedang berlangsung sekitar 5 pekan ini kan Hamas versus Israel ya. Jadi kalau ada beberapa orang yang kemudian mencoba menggambarkan ataupun menggiring sebuah opini, membuat sebuah framing bahwa seolah-olah ini adalah Israel versus Palestina, tentu itu tidak benar kawan-kawan. Yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa situasi yang sudah berlangsung 5 pekan lebih ini itu telah membuat banyak masyarakat ataupun warga biasa menjadi korban. Itu juga tidak bisa dipungkiri. Dan yang merupakan korban ini bukan hanya ada di pihak warga yang tinggal di kota Gaza, tetapi juga di pihak Israel ya. Ada banyak korban yang kemudian akibat dari situasi ya, karena saling serang ini. Dan apalagi situasi beberapa waktu belakangan ini adalah akibat ataupun disebabkan atau bermula ya ketika Hamas melakukan serangan dadakan kepada Israel, yang pada akhirnya membuat Israel menjadi marah dan mereka ya sudah bertekad untuk membumi hanguskan Hamas. Dan salah satu ejawanta dari tekad ataupun komitmen tersebut ya, pihak dari Israel secara tegas menyatakan penolakannya terhadap gencatan senjata. Nah itu dia Bapak Ibu. Karena itu saya sama sekali menyampaikan bahwa ya mari tetap dan melihat situasi yang sedang berlangsung di sana dari perspektif kemanusiaan ya, tetapi harus dengan cara berpikir yang objektif kawan-kawannya. Karena begini ya, coba kita ingat kembali ketika pertama sekali ya pada tanggal 7 Oktober pihak dari Hamas melakukan serangan dadakan kepada Israel. Wah, apa yang terjadi saudara-saudari ya, kawan-kawan semua, di tengah-tengah masyarakat kita ya, bahkan disampaikan oleh beberapa tokoh ya, itu memuji dan mengapresiasi Hamas, katanya wah ini kan akibat dari Israel yang melakukan agresi selama ini kepada warga Palestina dan segala macamnya. Tapi tadi dalam cuplikan video yang kita lihat ya, yang juga tadi dikomentari oleh Bang Pavel ya, justru berbeda kawan-kawannya. Justru warga ini menyampaikan ya bahwa mereka menginginkan perdamaian ya dengan Israel. Karena ya di Israel justru mereka mendapatkan perlakuan yang baik ya, terutama tadi katanya mereka bisa bekerja ya di rumah sakit Israel dan segala macam, mereka digaji dan segala macamnya. Yang mungkin teman-teman ada juga kan yang menyampaikan bahwa ada penindasan, ada agresi dan segala macamnya. Apakah benar demikian? Ya teman-teman, ini saya kembalikan kepada kita semua ya, karena opininya itu berkembangnya dan informasinya bertebaran terlalu banyak kawan-kawannya. Karena itu saya hanya bisa mengajak kita semua untuk melihat informasi-informasi ya, pembanding ataupun referensi-referensi, supaya kita tidak tidak hanya berpatokan pada satu informasi yang beredar saja. Tapi tadi jelas ya yang sudah kita simak sama-sama itu, dan silakan bagaimana menurut kawan-kawan semua ya. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, yang paling penting sebenarnya untuk melihat yang sedang situasi di sana ini bukan tentang berpihak ataupun tidak ya.
lebih tepatnya adalah memikirkan bagaimana situasi ini bisa selesai, bisa kembali kondusif ya. Karena begini ya, saya perhatikan kawan-kawan semua ini kan beberapa minggu terakhir ini kan banyak banget ya yang mengecam Israel, mengutuk Israel dan segala macamnya ya. Lalu kemudian memuji Hamas dan segala macamnya dengan berbagai macam alasannya. Pertanyaannya, apakah tindakan-tindakan mengecam, memuji itu telah membuat situasi di sana mereda, telah membuat situasi di sana membaik, dan telah membuat warga yang menjadi korban kemudian mendapatkan solusi atas situasi yang mencekam ini? Ya, tidak kawan-kawan ya. Justru di sana semakin mencekam ya, semakin memanas. Nah, karena itulah kalau saya secara pribadi lebih mengajak bahwa ya ada satu komentar yang saya lihat kemarin kawan-kawannya, saya kurang ini ya, saya nanti coba cari ya. Jadi beliau ini justru menghimbau bahwa sikap yang paling baik untuk mengatasi situasi di sana adalah ya genggam tangan Israel, genggam tangan Palestina, dan mari ya bicarakan secara baik bagaimana caranya pokoknya antar kedua negara berdaulat ini bisa sama-sama hidup berdampingan dan tidak ada lagi ya penindasan, tidak ada lagi konflik di antara kedua belah pihak ya. Nah, itu saya pikir justru jauh lebih baik teman-teman daripada mengecam, daripada mengutuki ya. Justru ini kan terkesan mengompor-ngompori situasi ya Bapak Ibu ya. Karena saya lihat tadi itu teman-temannya sebelum saya buat konten ini ada satu video yang saya lihat tuh dengan banyak komentar di dalamnya ya, yang mana itu memuji Hamas ya, dan sekutu-sekutu Hamas itu ke teman-temannya yang merudal meroket Israel dan segala macamnya. Wah, katanya Israel di bumi hanguskan, Israel mati katanya dan segala macam. Tapi kan tidak mati saudara ya. Ya, justru Israel akhirnya lebih gencar lagi melakukan serangan-serangan balasan. Nah, ini akibatnya apa? Banyak sekali warga yang menjadi korban. Nah, inilah keprihatinannya ya. Ya, kalau saya kawan-kawan semua melihatnya warga yang ada di Palestina kasihan ya. Wah, terutama yang di kota Gaza banyak sekali yang menjadi korban. Kasihan Bapak Ibu ya. Ya, ya kasihan itu usia-usianya baru usia berapa. Waduh, sudah sedih sekali kawan-kawan tadi saya lihat itu ya. Demikian pula di pihak Israel ya, ketika pihak dari Hamas melakukan serangan itu banyak juga menjadi korban Bapak Ibu ya. Karena itu saya selalu lihat, waduh, kasihan sekali ya. Kenapa ya orang-orang justru malah sibuk mengecam, malah sibuk berpihak dan segala macamnya. Sedangkan itu ya sejauh ini belum ada bahwa itu bisa jadi solusi kawan-kawan. Sejauh ini saya belum melihat ya. Saya belum melihat bahwa mengecam Israel dan memuji Hamas itu kemudian menjawab kebutuhan yang sedang dihadapi oleh warga Gaza, warga Palestina di kota Gaza itu. Ya, saya belum melihat itu kawan-kawan ya. Jadi itulah situasinya. Jadi sekali lagi kalau saya lebih tetap pada apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya adalah melihat ini dalam perspektif dalam kacamata kemanusiaan. Karena ya dalam saya mau bicarain teman-teman bukan dalam konteks agama ya. Memang di Palestina ada Kristen ya, di Israel juga ada Kristen ya. Saya tidak ada kaitannya dengan itu kawan-kawan ya. Saya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ya yang sedang terjadi di sana kan bukan soal agama ya. Yang sedang terjadi di sana bukan soal agama kawan-kawan, tetapi ini mengenai politik, ini mengenai wilayah, dan karena itu saya memilih bicara dalam konteks perspektif kemanusiaan ya. Baik terhadap warga Palestina, terhadap warga Israel, tentu kita semua sama-sama peduli ya, sama-sama kasihan. Karena itu mari terus suarakan kebaikan, suarakan kebenaran dengan harapan semoga di sana segera membaik.